Kalau nyari home band jangan yang bayarnya murah. Yang punya kafe. Ya, yang punya kafe lu jual minuman berapa, lu bayar anak band juga harus benar-benar sesuai standar ya. Nah, di Indonesia kadang-kadang kalau backing vokalnya lebih bagus tuh malah dicela. Gue pikir intinya backing vokal tuh intinya lu punya suara bagus, ntar gue pengen gini-gini udah ya. Udah ya. Enak banget hidup lo ya. Enggak, makanya kan gue nggak tahu. Makanya gue Gimana sih? Gampang banget hidupnya. Lan, lu pernah kepikiran gak Lan? Kalau misalnya vokal lu tuh harus bagus, karena kan ya lu kan nyanyi ya, walaupun band lu nggak laku dan nggak terlalu bagus banget ya kan, tapi setidaknya lu pernah pengen punya suara bagus gitu. Iya, pengen yang melatih suara gitu. Kalau dibilang pengen punya suara bagus ya pengen gitu bang. Cuman gimana ya? Gue tuh belum punya guide. Soalnya kan karena emang band gue kan band berisik gitu kan, jadi nggak perlu suara bagus. Tapi gue juga pengen di satu sisi pengen punya suara bagus. Menurut lo Linkin Park band berisik nggak? Berisik. Tapi bagus nggak bandnya? Bagus nyekrimnya. Kalau nyanyi biasanya biasa aja. Senloko bagus nggak? Senloko berisik nggak? Berisik. Senloko. Tapi bagus nggak? Bagus sih. Berarti kan berarti dia ada yang ngajarin bener. Bukan, ya berarti kan itu sebuah kepentingan, keperluan. Keperluan lagi sih. ngobrolin apa sih? Ini pas di situ duduknya. Nggak dikasih tahu duduknya di mana. Tadi lagi serius. Ini kan masih namanya serius. Oh iya. Oh iya, bakso. Kirain lesehan. Apa sih kayaknya kok serius banget. Ini Jadi bisa nyanyi nggak? Nggak bisa kak, makanya lagi ngobrol kan. Jadi dia ini adalah seorang vokalis di sebuah band gitu ya, yang gak terkenal amat sih. Gitu. Gak pernah gue lihat anak band mukanya kayak dia. Emang, iya. belum kemana-mana band saya. Rodis. Jadi menurut gue seberapa pentingnya sih teknik vokal dalam sebuah bernyanyi? Teknik vokal itu penting banget ya. Tapi kayaknya nggak bisa diaplikasikan sama orang-orang kayak dia. Kita terlepas langsung gak penting orangnya enggak ya? Ditolak alam gua. Ditolak alam ya. Teknik vokal tuh penting banget, tergantung mau belajar nyanyi kah, mau belajar nge-host kah, atau mau belajar ngerayu. Itu juga penting, intonasinya, berarti kalau artikulasinya. Ya kalau lu nembak cewek, kalau misalnya lu nembak cewek ngomongnya asal-asalan nadanya enggak kan enggak. Kamu mau enggak share kesukaan gua? Ceweknya langsung cabut. cut. Tapi kamu mau nggak jadi pacar aku? Itu intonasinya kan beda. Gue pikir selama ini kalau misalnya namanya latih vokal ya buat nyanyi doang loh. Gue pikir ya selama ini ya. Ternyata saya sampai segitu doang mikir saya. Ternyata tadi kata lu host juga VO ya kan? Dan lain-lain. Dan lo harus belajar itu duit semua men. Bener sih. Nah, menurut gua maksud gua pertanyaan gua adalah seberapa banyak sih orang yang peduli sekarang ini dengan teknik vokal, apalagi kan ya namanya penyanyi-penyanyi baru gitu kan, terus ya band-band baru apa segala macem. Seberapa pentingnya mereka untuk berlatih dulu baru mereka bisa mengeluarkan. Nah bedanya kalau zaman dulu tuh kita tuh belajar nyanyi karena hobi. Nah, benar, ya kan? benar. Belajar musik, belajar acting tuh karena hobi. Tapi kalau sekarang kan kita semua tahu itu bisa menghasilkan, bisa menjadi sumber penghasilan kita gitu. Jadi kalau di zaman sekarang ketika lo pengen nyanyi, lo harus belajar yang benar. Harus diaplikasikan, harus disalurkan gitu. Nah itu bisa jadi pendapatan kan nantinya. Benar. Jadi beda. Ada hobi yang dibayar tuh asik banget. Wah apalagi kita kerjaannya tuh dari hobi. Passion kan gitu. Ya kan. Persentasenya gimana? Nah antara bakat sama kemauan. Harus punya kemauan dulu sih. Kan banyak juga nih artis yang dikarbit yang seksi, cantik, ya kan? Itu udah goal tuh. Ya, selling lah ya. Selling kan, tapi balik lagi ke suara, gitu. Ketika suara di rekaman bisa diakal-akalin, bisa dipoles, bisa dimelodain. Tapi kan sekarang netizen pintar-pintar ya. Ketika di publish, mereka nyanyi live, kelar semuanya, nggak bisa ditolong. Jadi itu yang harus seimbang antara bakat, kemauan, sama keinginannya dia untuk menjadi
apa di industri kreatif survive kayak sekarang. di industri. Iya. Nah, sekarang tuh nggak bisa tanggung-tanggung karena netizen kita sekarang udah galak-galak banget sekarang mah. Iya. Kacau. Udah lebih-lebih dari Mbak Berta ya. Silaturahmi dong gitu. Nah, jadi netizen sekarang tuh sangat-sangat bukan tricky ya, apa sih namanya? Netizen sekarang tuh iya lebih sentimental. kritis. Nah, lebih kritis gitu. Okay, jadi lo salah note aja mereka udah bisa baca sekarang. Nah, masyarakat kita itu udah open banget. Kalau zaman gue dulu, kita rekaman, kita publish gitu ya. Mereka cuma bisa lihat kita di TV, mereka bisa lihat kita di YouTube. Kalau sekarang sepenggal aja lo salah kelar. Udah viral di mana-mana. Intinya gitu. Sekarang tuh netizen udah banyak yang lebih pinter dari kita bahkan ya. Iya, dan sekarang masyarakatnya lebih open dan kita nggak bisa bohong-bohongin tuh. Kalau suara jelek ya jelek aja, kalau busuk ya busuk aja gitu. Jadi nggak bisa diakal-akalin pakai teknologi gitu. Ya karena kan autotune nggak bisa selamanya dibawa gitu. Iya dong. Autotune yang paling murni kan dari pita suara. Betul, gitu. betul. Tapi lu pernah nggak Kak? Lu kan sebagai apa namanya bisa dibilang pelatih, vocal coach juga. Pernah nggak lu dapet entah artis, musisi atau emang cuman siapa gitu ya datang ke lu dan ini orang nih lu tes nyanyi, wah kacau banget. Tapi jadi kesini dia jadi. Jadi karena apa tuh? Iya, karena tekanan batin gua ini. Siapa tahu? Gua nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Pokoknya dia di industri dia jadi aja gitu. Kayaknya itu agak susah ya. Oh berarti nggak ada nih, belum ada nih. Hampir nggak ada gitu. Biasanya gue pertemuan pertama, gue tuh kan sebenarnya kalau misalnya jadi vocal coach itu kan nggak disengaja, disengaja gitu. Karena memang secara backing vokal kan sebenarnya gue nyanyi ya termasuk bener lah gitu ya kan. Nyanyi solo bisa, backing juga bisa gitu. Jadi sampai beberapa artis juga tertarik untuk bisa nyanyi seperti gue misalnya kayak gitu ya. Tapi ketika diajarin kalau yang artis-artis ini kan memang konteksnya beda-beda. Misal gini ya, salah satu murid aku, nggak salah satu deh, beberapa murid aku tuh ada Gia Yobi, ada Wika Salim, ada Kiki Saputri. Nah itu beda. Kalau Wika Salim sama Gia Yobi memang mereka sudah punya bakat nyanyi. Tinggal dipoles untuk menjadi seperti apa. Misal mereka penyanyi dangdut dua-duanya, tapi ketika nyanyi lagu pop, bagaimana feel-nya tuh tetap ngepop nggak dangdut. Karena akan lebih susah jadi penyanyi dangdut ke pop daripada pop ke dangdut gitu. Itu genre yang sangat beda dan mahal. Emang gitu ya? Maksudnya lebih susah dari pop ke dangdut? Iya, lebih susah dangdut ke pop. Karena kan cengkok itu kan mahal sebenarnya. Dan untuk sekarang tuh untuk mempelajari dangdut tuh susah. Gitu susah banget gitu. Jadi mereka mungkin mau berkembang untuk menahan supaya tidak terlalu banyak improve-nya, tidak terlalu banyak cengkoknya. Dan kalau pop kan cenderung banyak kan lurus-lurus aja atau vibranya di ujung-ujung aja gitu kan. Nah beda kasusnya sama Kiki Saputri, dia bukan penyanyi, tapi dia bisa nyanyi. Makanya aku mau ngajarin dia bisa nyanyi gitu. Cuma mungkin masalahnya ada di pitch control dan lain-lain, itu manusiawi karena bukan penyanyi. Dan itu tugas kita sebagai vocal coach untuk ngajarin mereka supaya mereka ngerti bagaimana caranya bernyanyi yang benar gitu. Tarik nafasnya dan lain-lain gitu. Nah kalau dari nafas aja udah salah, lo mau belajar nyanyi itu susah. Kalau nyanyi bener itu tuh susah. Kayak tadi kan aku live, lihat kan semua gitu. Jadi aku aja yang emang udah penyanyi tuh, nyanyi 3 lagu rantru tuh agak ngap kalau misalnya nafasnya nggak bener gitu. Bagaimana orang yang nggak biasa nyanyi. Iya segitu lu ya kayak yang udah paham lah ya sama teknik segala macem. Apalagi orang gitu. Nah ada satu lagi kasus murid yang cantik banget. Kaya udah banget. Udah ngejual nih ya. Parah. Ngedip jadi nih. Tapi begitu nyoba satu kata aja, aduh fals banget. Gue tuh nggak mau mempertahankan, kalau gue mau duitnya doang ya. Gue bisa mempertahankan ya udah 2 bulan kayak 3 bulan cair, yang penting cair. Lu mau jadi mau enggak gitu ya, bodo amat ya. Bodo amat, yang penting lu seneng aja gitu. Tapi ketika dia nanya, Kak sebenarnya aku ada bisa ketolong nggak ini, bisa nyanyi gitu. Dia juga udah lucu ya. Pertanyaannya lucu ya. Gue cuma bilang, aduh maaf ya. Gue ke distract tuh ada harta tahta tante katanya. Gue ke distract. Jadi aduh iya kenapa sih disitu. Jadi maksudnya kayak Duda ya? Jadi udah berapa lama dia Duda? Belum ya? Jadi ya kayak gitu. Jadi kayaknya saya nggak bisa nolong deh gitu kan. Kayaknya kalau emang nggak bakat tuh susah. Karena suara itu kan
ada grafiknya gitu. Kalau grafiknya udah goyang-goyang dari awal, gue nggak benerinnya, lurusinnya gimana nih, PR banget. Ribet lagi, udah jadi model aja deh. Nah, the first yang lu lihat ketika orang mau belajar vokal, itu dilihatnya dari mana nih? Dilihat dari keinginan. Ya, maksudnya dia cuma ngomong A gitu, lu udah tahu bisa nyanyi ini. Gitu. Nah iya, maksudnya lu udah bisa. Alhamdulillahnya ya. Lu udah bisa ngeliat dari situ kok. Yang datang ke gue tuh emang udah jadi semua sih gitu, maksudnya kayak justru aku kan belum banyak ngambil segmen yang masyarakat biasa gitu ya, karena kan kita nggak tahu random dan lain-lain. Biasanya sih aku ngelihatnya dari lihat video nyanyinya dulu, dia kan pasti punya cover dan lain-lain, terus Instagramnya suka nyanyi apa enggak gitu. Nah dari situ kelihatan sih bakatnya gitu. Oke, berarti alhamdulillahnya lu belum pernah atau mungkin jarang gitu ya yang nge-coachin vokal orang dari nol banget, berarti jarang tuh. Dari nol banget ada juga, cuman gak banyak ada ya? juga, cuma ya kan kalau ngajarin orang itu kan kita juga harus moodnya bagus ya. Betul. Kalau misalnya nih orang diajarin nggak bisa kan emosi ya. Jadi uang yang didapat dengan batin yang didapat tuh harus seimbang gitu. Jadi gue tuh harus punya mood yang fun terus gitu. Jadi kalau misalnya aku merasa masih bisa dilanjut, aku lanjut. Oh ini kayaknya 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa ya aku cut di awal. Oh, gitu. Ya memang langsung ngomong aja gitu ya. Karena nggak bisa dipaksa. Kalau vokal tuh nggak bisa dipaksa. Kalau senar putus bisa dibeli, iya, ya kan di toko bener. gitar. Kalau bass putus bisa dibeli. Kalau pita suara lu mau beli di mana? Makanya kalau ada penyanyi mahal, pemirsa tuh harus tahu. Kalau kita tuh nggak ada spare partnya loh suara gitu. Iya. Tapi menurut lu kenapa Mariah Carey masih lip sync? Karena dia mungkin suka aja. Oke, berarti dia fokus ke stage act-nya Mang saat dia lip sync. Mau ngejebak, gue jebak balik dia. Soalnya nggak tahu nih tiba-tiba Mariah Carey lip sync emang iya yang suaranya bagus aja pernah lip sync. Kalau gue sih mungkin entertain ya, maksudnya. Iya, dia pengen fokus ke stage act-nya mungkin. Lebih ke stage act atau gitu ya, tapi maksudnya mungkin gini, kalau misalnya lip sync itu kan di dunia pertelevisian itu juga masih banyak sekarang dibutuhkan kan. Karena apa mungkin itu yang lagi ada treatment yang mungkin kalau misalnya audionya feedback, tapi kan basically dia yang udah bisa nyanyi, orang juga tahu kualitasnya dia. Tapi kalau misalnya bareng sama dancer dan lain-lain, nggak mungkin orang bisa ngejar dengan pitch yang misalnya dia loncat-loncat atau dia nari, ngejar pitch yang sempurna tuh nggak mungkin. Jadi kadang-kadang broadcast menyarankan lip sync supaya tayangan stage act-nya bagus. Stage act-nya juga nggak mikir. Gitu. Berarti gitu. Maksud gua kalau misalnya ya untuk netizen juga ya, maksudnya kalau memang lu mau nonton yang perfect ya nonton konsernya. Iya, betul banget. Nonton konsernya, pure konsernya. Ya memang kita punya keterbatasan durasi terus keinginan klien, teknis ya kan? juga kan. Ada pesan sponsor mungkin. Betul. Tapi sejak bujak gua di televisi ya pernah juga sih. Lip sync. Mati. Oh iya. Mati. Oke. Audionya mati. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mood nih Kak. Gimana mood yang lu rasakan saat mic lu dibanting? Itu mah nanti di belakangan nih kayak gitu. Oke. Saat mic lu dibanting sama Kapinkan Mambo. Wah, itu belum viral nih bro. Viral bro ini bro. Anjir banget sih. Ini viral nih. Boleh cerita nggak gimana tuh? Ada nggak sih videonya? Ada ntar plek. Langsung anxiety gitu kayak kalau misalnya dibuat. Ada nggak sih videonya? Ada dong. Orang viral. Itu viral. Awalnya gimana dia bisa sampai banting mic, terus kenapa kok bisa itu mic lu gitu? Nah, jadi gue tuh kadang-kadang suka terlalu baik jadi orang gitu. Ini beneran nih, serius nih gue yang ngomong. Gue kadang-kadang selalu suka terlalu baik gitu sama orang karena gue tuh setiap perform itu selalu bawa mic sendiri. Karena ya kayak lo kerja aja, lo kalau nggak bawa senjata sendiri lo ngapain kerja gitu kan. Betul. Dan kadang senjata sendiri nyaman sendiri buat kita. Iya gitu ya, apalagi mic kan yang kita habis udah ujung tombak lu banget tuh ya. Gitu. Tapi gue tetap nggak tega kalau ngelihat artis siapapun. Mungkin kasusnya waktu itu mungkin lagi si Pinkan ya, gitu. Dia kebetulan pakai mic vendor. Dia nggak bawa mic sendiri, dia bawa dia pakai mic vendor. Mic vendor itu yang pertama udah mati. Mati, terus gue pinjemin tuh mic gue yang pertama. Yang pertama itu dibanting tapi nggak terlalu ini ya, maksudnya kayak rendah gitu. Cuma gue lihat attitude-nya kayak gitu, gue bingung gitu kan, maksudnya wah nanti dibanting lagi nih gitu kan. Nah terus dia nyanyi lagi, dia nyanyi dan dia tidak merasa bahwa itu mic gue, dia pikir itu mic vendor.
Mungkin. Jadi aku juga meluruskan di sini mungkin dari situnya nggak salah ya. Dari situnya karena dia nggak tahu kalau itu mic gue. Oke, gue masih memaafkan yang kejadian yang pertama. Terus kedua, mic-nya dia mati lagi. Mic yang vendor yang kedua dikasih mati lagi. Tapi karena gue udah bete, udah lihat, gue ngomong sama vendornya, itu nanti kalau misalnya lo ambil mic gue, lo langsung switch ya, gitu. Nah, kalau kalian lihat di videonya, ini kasihan juga orang vendornya bolak-balik ya. Iya, bolak-balik. Jadi dia ngasih mic gitu kan dan lain-lain gitu. Karena dia udah lihat gue bete banget gitu kan. Nah, dia ngambil mic wireless ganti, terus mau gantiin ke pingkan. Nah, posisinya yang kedua, memang gue dasarnya baik banget nih guys. Gue pinjemin lagi tuh mic gue. Karena dia di tengah lagu kan gak mungkin kosong. Betul. Iya kan? Gue kasih lagi mic, dia nyanyi dengan mic kabel dan dia joget-joget. Terus si vendornya langsung gue suruh switch, maksudnya ambil mic gue, switch dengan mic-nya dia yang gitu. Udah benar. Yang udah benar. Nah, kalau kalian lihat di situ posisinya, itu mic dikasih dari sebelah kanan, tapi pingkan tuh nggak langsung ngasih mic-nya dari kanan juga. Kan kalau orang nge-switch langsung aja dong. Bener, kan orangnya masih di situ minta mic-nya gitu. Dia langsung ngebuang mic gua jeder sebelah gitu. Nah, itu sih gua marah banget ya, itu istilahnya gokil. Gue ngerasa gila ya. Sebenarnya gue tuh nggak punya video ini tadinya. Gue nggak punya video ini, tapi gue cuma bikin caption kekecewaan aja di platform gue di Instagram gitu. Gue bilang gila ya gitu, maksudnya niat lo baik padahal ya. Iya, gue mengedukasi artis-artis lo, maksudnya kalian tuh nggak boleh lo, maksudnya seenak-enaknya sama orang yang di belakang layar, karena kalian nyanyi itu kita yang ngiringin gitu. Dan memang hari itu band gue juga gitu yang ngiringin dia. Dia maksudnya dalam satu acara Vicky Prasetyo waktu itu gue ngiringin beberapa artis. Kalau mood gue hancur cuma di pingkan, gue ngiringin artis lain kayak gimana gitu. Ya kan? Akhirnya gimana Kak? Nah akhirnya gue tuh berusaha untuk profesional sampai ke artis selanjutnya sampai acara selesai. Tapi dia nggak minta maaf ke gue karena dia memang ngerasa nggak sepenting itu gitu kan ya. Terus dia buang aja udah. Terus dia sibuk sama dirinya dia sendiri. Ya gue kan harus tetap kontrol. Dia nggak tahu itu mic lo ya? Iya, tapi kan maksudnya sekesel-keselnya dia sama vendor, harusnya dia nggak boleh bawa. Boleh ya? Iya, ngebanting alat orang dong gitu kan. Kalau lu mau banting ya lu bawa alat sendiri dong. Lu kan minjem juga jatohnya. Ya, kecuali kan? Kayak penyanyi dangdut yang diisengin itu yang diketok sama mic baru itu nggak apa-apa. Nah itu di mana tuh ya? Ada videonya juga. Penonton. Ya maksudnya kalau misalnya mungkin penontonnya kurang ajar, toh kalau dia ngelempar. Ini konteksnya adalah alat vendor. Iya, dan dia kan alat sendiri. Rata-rata artis luar juga pasti bawa alat sendiri. Artis gitu luar kan. alat sendiri. Ya kalau misalnya gue dilecehkan sama penonton misalnya, mungkin gue akan melakukan hal yang sama, tapi gue nggak akan alat sendiri. Tapi gue pasti akan ngelempar alat reasonnya juga lebih jelas. Betul gitu, bukan alat orang tapi alat gue sendiri. Nah sampai akhirnya selesai gue manggung waktu itu ada Triswaka dan lain-lain gitu ya. Jadi gue ngiringin mereka dulu semua sampai selesai, pulang. Gue masih ngeganjel nih, kesel nih gitu. Cuma gue tuh sebenarnya niatnya tuh pengen mengedukasi artis tuh bahwa lu jangan sembarangan deh sama orang belakang layar gitu. Betul. Gitu kadang-kadang kita tuh bener kan, maksudnya backing vokal tuh backing vokal doang loh. Gak dilihat gitu. Itu sih yang gue bentuk kekecewaan gue sampai gue rasa gue nggak gila deh kalau misalnya gue marah alat gue dibanting. Kalau ada yang bilang itu pansos, gue nggak pansos sama dia. Artis lain yang gue backingin lebih gede namanya gitu kan, bukan dia doang gitu, ya kan? Gue nggak perlu pansos sama dia gitu. Cuma lu kalau gila jangan bawa gilanya sama alat orang gitu ya kan. Maksudnya gue ngerasa ini gue akan menuliskan kekecewaan gue. Ya udah gue tetap ngiringin dia, bahkan gue apresiasi ya. Menurut gue Pingkan itu penyanyi yang bagus di Indonesia. Tapi kenapa attitude-nya kayak gitu? Karena menurut gue dengan dia nyanyi bener aja sebenarnya banyak loh yang mau ngundang dia ya gitu. Nah akhirnya gue tulis caption itu, musisi pada teriak-teriak, termasuk ya ada Andre Taulany dan lain-lain. Maksudnya kenapa Mike kenapa dibanting gini. Akhirnya gue jadi pengen menceritakan kronologisnya seperti yang gue ceritakan di sini. Gue tulis lagi sampai akhirnya ada video jelas yang gue akhirnya posting ulang. Itu dari drummer yang ada dari kamera drummer gue. Dari itu dia kasih, kan gue kayaknya punya deh buktinya. Nah waktu itu gue nggak punya videonya karena gue nggak ada bukti kan. Tapi gue cuma nulis. Toh kalau gue nulis di Instagram gue sendiri nggak jadi masalah. Platform gue kok pribadi kan. Nah terus akhirnya begitu gue post yang kedua tuh viral. Nah ketika viral itu semua kan pada nyari, pada minta konfirmasi dan lain-lain gitu. Baru nyerang ke Pingkan.
ke sosmednya Pinkan. Tapi poinnya apa? Bukan masalah viralnya. Konten gue banyak kok yang viral, bukan hanya Pinkan, bahkan gede-gede viewersnya. Tapi yang dimasalahkan sama gue tuh kalau ini viral, lu makanya lu baru minta maaf. Tapi ketika lu melakukan itu di hari itu, lu nggak langsung minta maaf dan lu nggak tahu. Dan lu bodo amat sama alat orang gitu. Itu yang gue kecewa sampai akhirnya gue nggak mau bales dia ngubungin manajer gue dan udah deh, gue maksudnya kalau misalnya lu ngerasa alat, coba semua ya ditanyain. Kalau misalnya alat lo ngerasa udah ngebanting jelas-jelas loh. Kalau gue nggak perlu banyak ngomong, ganti aja. Kalau lo punya itikat baik. Kalau maaf doang, banyak orang yang bisa gue maafin kok gitu. Tapi kalau misalnya untuk urusan kayak gitu sampai hari ini aja gue nggak pakai mic itu lagi karena gue saking nggak siapnya ini suaranya akan gimana ya ketika gue pakai. Gitu. Itu mic limited yang gue sayang banget masalahnya gitu. Dan hari itu sensitif itu pasti. Dan hari itu dan ketika viral kayak gini, gue jual pasti turun dong harganya. Iyalah. Iya kan? Emang dia mikir, enggak kan? Kalau dia duitnya banyak, dia punya kehidupan yang layak gitu ya ganti aja. Karena menurut gue, kalau lo minta maaf dengan kita coba ya kak mic-nya, ya nyala. Tapi berapa tahun kemudian kan namanya elektronik tuh nggak boleh dibanting. Iya benar, gitu. Jadi gak dibanting aja kadang rusak gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya punya etika, ya udah lo minta maaf, lo ganti aja. Gitu. Oh jadi kalau dia nih cuma ngontek-ngontek lu manajer doang nih, iya, ada. Jadi dia cuma pengen, ayo kak kita mic-nya nggak kenapa-napa kan kak gitu. Terus kita coba yuk ke orang soundman gitu. Ya nyala lah, namanya mic. Coba lu banting 3 kali juga dia masih nyala gitu. Cuma kan elektronik itu tidak pernah gua banting terus dibanting di tangan orang lain gitu. Itu sih. Mending gua figura aja sekalian nih mic bekas Pinkan Mambo, dibanting Pinkan Mambo. Jadi sejarah tuh sekalian kan daripada gua jual juga jatuh harganya. Iya benar. Itu sih. Kalian kenapa sih membuka luka lama? Enggak, soalnya banyak kita di Cekson yang kali ini tuh emang pengennya tuh deep talk gitu loh. Bukan deep talk, ini emosi saya dikeluarkan di sini. Dan nyari clickbait. Iya benar. Enggak, soalnya kan karena ini viral, banyak yang nanya dan kita pas banget lagi ngundang kakak, jadi biar jelas sejelas-jelasnya aja gitu. Jangan ada yang dipotong-potong ya pokoknya ya. Intinya kayak gitu. Jadi kalau sampai sekarang kalian tanya, udah selesai belum masalahnya? Ya buat gue belum selesai. Sakit hatinya masih ada sampai hari ini gitu ya. Cuma menurut gue ya dia mungkin udah lupa juga gitu dengan masalah itu karena menurut gue ya udahlah nanti juga hilang. Toh dia cari masalah juga bukan sama gue doang kan ya. Banyak gitu. Tapi kalau misalnya gue nanya, kira-kira ada yang pengen lu sampein gak ke Mbak Pinkan atau enggak timnya? Ini nih, mancing nih. Lu nanya jangan gitu-gitu apa, gue yang diomelin nih. Jadi, gitu Kak, disuruh. Gimana nih? Nggak, jadi maksudnya gini, Mbak Pinkan itu kan senior saya. Betul. Mbak Pinkan itu adalah salah satu inspirasi saya juga di nyanyi, suaranya punya ciri khas. Mungkin Bunda Maya juga dulu mengangkat Mbak Pinkan ya karena Mbak Pinkan kan punya talenta ya gitu. Tapi tolonglah hargai orang yang di sekelilingnya gitu karena Mbak Pinkan jadi punya nama besar kayak sekarang ini pasti dari orang-orang kecil juga gitu. Jadi maksudnya oke lah kalau ngomongin masalah attitude atau masalah depresi. Saya juga depresi Mbak, saya juga janda nih, anak 1. Gitu. Cuma maksudnya setidaknya kalau mau masih di lingkungan, masih di entertainment. Kita perlu banget saling menghargai sih gitu. Apalagi untuk alat orang ya, itu benar-benar harus diapresiasi gitu. Karena kan orang cari makan dari alat itu, Mbak, ngerti gak sih? Gitu aja. Bener. Lu udah berapa lama sih? Berapa lama nih? Di industri permusikan. Permusikan itu gue karena gue lihat kan banyak juga home band TV yang memang yang acaranya bungkus juga itu ya. Acara bungkus apa TV-nya bungkus ya? Wow. Orang lama nih bagainya. Ngeri orang lama nih kayaknya. Iya, saya udah perhombenan TV sendiri tuh mungkin udah sekitar 15 sampai 18 tahun ya. Gitu. Itu di luar solo dan lain-lain gitu loh. Di TV tuh udah semuanya lah. Dan lu emang di satu band aja atau? Udah ganti-ganti. Gue udah ganti-ganti berapa band gitu. Yang pertama dulu ada Seven Harmony di Berpacu Dalam Melodi kan. Nah terus lalu sama Ical and Friends. Itu paling lama Ical Faza ya? Ical Faza waktu di Facebooker dan acara TV lainnya itu bisa sekitar 7 tahun apa 8 tahun aku sama mereka.
Terus sekarang lagi freelance lagi gitu. Berarti sekarang masih home bandin di TV juga? Iya, kadang-kadang sama Tio Adrian gitu. Mungkin kalau kemarin tuh karena aku sempat ngurus politik juga, jadi kalau stripping kan kita harus komitmen ya. Betul. Gitu. Jadi aku butuh ruang untuk bisa lebih bebas ngambil schedule gitu sih. Kalau itu kan dari home band lu udah banyak nih kayak kan. Kalau misalnya untuk backing vokal, siapa aja nih Kak untuk sekarang? Untuk sekarang siapa aja? Lu mau sebut siapa? Asik. Dia sombong banget. Ngeri. Ya, kan? Sombong lu, kalau sombong nggak apa-apa loh, beneran iya ya. Kalau menurut gue sombong ada buktinya nggak apa-apa. Nah, iya. Kalau menurut gue, lu sombong ada buktinya nggak apa-apa. Tapi kalau lu sombong ada buktinya. Aku keliling Indonesia sama Judika, sama Syahrini, terus kemarin dipercaya juga sama Cakrakan untuk nulis aransemen backing vokal Nulis yang aransemen. di konsernya di Malaysia yang kemarin. Oh, oke. Terus kemarin juga sama Setia Band, terus sama The Massive, terus sama 3 hari nih kita ngobrol. Sebutin semua. banyak Oke, sih, pokoknya banyak sih. ya. Tapi pokoknya ada banyak satu band yang aku nggak berhasil sih backingin. Siapa? Aduh, Siapa? susah sih. Kenapa? Karena yang direct tuh Langsung sangat vokalisnya? berkarisma gitu. Coba ya bisa tebak. Siapa? Deng 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 deng. Itu Noah. Ya! Oh, jago lu. Jago juga. Iya, Cenayang kayaknya. Jadi waktu itu tuh aku nggak ada bayangan. Maksudnya waktu itu kalau nggak salah lagunya Membebaniku di albumnya Noah. Cuma aku pikir tuh biasanya kan backing vokal tuh yang ngedirect tuh vokal director. Jadi kan rilis gitu kan, cuma bangga gue bisa backingin Noah gitu kan. Begitu yang direct Ariel langsung, aduh gimana ya, susah gitu konsentrasinya. Itu kan gitu ya, susah maksudnya orangnya berkarisma. Parah. Jangankan lu yang cewek, gue yang cowok pun ngerasain. Ketika aku ngobrol sama Boril ya. Jadi masuk di ruangan gitu ya, kamu santai aja Nelly, kamu ambil nafas ya. Lu santai. Nggak bisa. Santai. Nggak bisa. Terus yang operatornya, gitu. Mbak, itu kenapa ya? Biasanya kamu santai-santai aja, ini kok gemeteran sih? Jadi yang keluar tuh bukan vibra lagi guys, udah gemeteran gitu. Terus Mas Ariel tuh berdiri di situ sampai aku selesai gitu. Itu failed banget sih aku backingin dia. Yang biasanya aku tuh kalau nge-backingin sejam kelar, ini tuh kayaknya 2 jam 3 jam nggak dapet. Wajar sih Kak, Oh my wajar. God. Wajar nggak sih? Wajar gila. Iya, Dia jadi karisma gila tuh. pikiran aku tuh susah kemana-mana gitu. Jadi Sama kayak gue ngelihat siapa ya? Wah, beda gitu. Lu tau gak sih orang? Iya, karismatik itu kan beda. kalau lo nih 5 menit gue udah selesai itu satu lagu, sumpah, beneran. Gue gak bikin lagu gue, mahat gue sekarang. Asbak Bali, bikin Asbak Bali gue. Ini ya apa? Asbak Bali gue bikin Asbak Bali. Terus kita balik lagi ke vokal coach nih. Kan banyak banget ya vokal coach di Indonesia maksudnya yang gue kenal kayak Mas Dodi Katamsi, terus juga ada Mbak Berta, terus juga ada Ivanat, terus juga Melto. Gitu kan. Melto, Ryan Pono. Iya, banyak lah kita bisa sebut. Beneran tahu lu ya. Kita sebut karena gue pernah di Berta. Anterin adek gue les. Oh, kirain. Enggak. Ada punchline. Oke. Lu nggak mencoba untuk juga membuka sekolah itu? Kayaknya aku tahu diri ya. Ilmuku itu. Nggak, maksud gue gini, kan lu bilang lu tahu diri, tapi maksud lu punya potensi gitu loh. Dan lu melihat itu sebenarnya gitu. Dan Porto juga udah gila ya Bang ya. Sama si ini backing vokal ini, main di sini. Maksudnya kenapa nggak sekalian aja lu sahkan menjadi sebuah lembaga gitu ya. Iya benar. Mungkin aku tuh sebenarnya kan nggak sepede itu orangnya. Kelihatannya aja kepedean gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nggak bisa main-main sama institusi ya. Maksudnya menurut aku ilmu aku belum sampai kayak senior aku yang itu gitu. Dan kenapa aku berani untuk ngajar vokal itu karena memang muridnya sekali yang mau gitu. Jadi muridnya yang pengen banget private dengan cara apapun yang bola jatuhnya ya. Jadi yang aku tuh nggak pernah opening mau ngajar vokal ya sekalian, nggak. Tapi mereka yang mau private dan mereka bisa menerima cara ngajarku gitu. Jadi kalau misalnya memang mau yang proper ya kamu ke Farabi atau ke Purwacaraka aja, misal kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau aku tuh ya cuma otodidak yang bisa ngajarin apa yang aku tahu. Oke. Gitu. Ilmu tanah lah itu, ilmu tanah. Ilmu padi. Nyala abangku. Sarjana ilmu padi. Tapi kalau misalnya untuk sekarang nih Kak, lu sebagai vokal coach lagi megang berapa murid nih untuk sekarang? Sekarang ini nih. 3. Oh 3. Gede-gede semua. Dari genre? Dan
Ya itu sebenarnya Wika masih ada jadwal, terus Gea masih ada jadwal, tapi kan memang jadwal manggung mereka sama jadwal ngajar gue tuh susah ya, lebih banyak Gea ya, suka DJ juga ya kan. Kadang-kadang aku juga nge-backingin Gea juga, jadi kadang-kadang kalau misalnya nge-backing gitu. Siapa tuh? Ocep. Jadi ya bener-bener dicari aja selahnya kalau lagi manggung bareng, kadang-kadang kita vocalizing gitu-gitu sih. Oke. Jadi apa nyari-nyari kesempatan dalam kesempitan aja gitu ya. Gimana dong artis yang gue ajarin tuh keren-keren, jadwal manggungnya aduh kayak nafas gitu. Amin ya. Ketika menjadi backing vokal, bayaran backing vokal siapa yang paling mahal? Tunggu lo yang nanya. Soalnya gue gak berani nanya, kalau kayak gitu gue, jadi lo jangan. Standar UMR lah bang. UMR mana nih? Cirebon. Sepik banget standar UMR. Atau gak gini deh, awal banget lo backing vokal, ingat gak bayaran lo berapa Kak? Awal banget backing vokal? Kasih kotak. Kalau gue nih awal banget standar lah di Indonesia 1 juta juga masih ada kan? Masih ada kan? Iya bener, gue cuma dibayar tosan waktu pertama kali nge-MC gue. Makasih ya, makasih. Sama-sama bang. Soalnya emang nggak begitu udah sih kalau. Terus balik lagi ngomongin backing vokal, banyak banget akhirnya yang dari belakang ke depan kayak Reza. Itu Rahardian. Bukan dong. Nggak ada ya? Bukan dong. Itu one of emang orang banyak ya. Kalau bisa disebutin kira-kira ada siapa lagi yang lo tahu, maksudnya dari belakang ke depan? Rata-rata justru ya kebanyakan backing vokal tuh jarang loh yang bisa punya single sendiri. Ya contohnya Dewi kan. Dewi dulu Tata sama siapa? Puri ya. Itu juga backing vokal. Gitu. Tapi banyak yang mencoba seperti itu tapi nggak sukses gitu. Kenapa? Karena color. Okay. Kalau Reza tuh punya color, lu siapa yang mau gantiin Reza sekarang dengan ciri khas suara itu penting, warna vokal nih kayak gue gitu, nih kalau gue bikin single, gue kadang kelihatan kayak Titi DJ, kadang kelihatan kayak apa namanya kayak Krisdayanti. Gitu. Itu faktornya apa? Maksudnya apa? Karena lu sering ngikutin mereka dan akhirnya warna lu menjadi mereka, dan akhirnya lu nggak punya warna sendiri. Mungkin itu juga karena gue terlalu banyak backing ya. Jadi karena kayak berubah karakter sendiri juga itu kan. Tapi itu lu sendiri yang merasa atau ada orang yang komen? Menurut gue itu referensi juga. Misalnya kayak gue suka sama Krisdayanti gitu. Otomatis cara nyanyi gue tuh kadang-kadang mirip banget sama dia gitu. Dan gue pop banget kan. Gue harus ketemu sama musisi, sama pencipta lagu yang bisa merubah color gue dan ngedirect nyanyi gue supaya tidak terlalu mereka gitu, karena memang referensi gue mereka yang gue dengerin Titi DJ, Ruth Sahanaya, Krisdayanti, otomatis gue nyanyi lagu apapun gak mungkin jadi Mahalini gitu, kayak gitu tuh. Jadi color. Kalau nge-backingin Syahrini, lu menjadi Syahrini gak? Iya, kadang-kadang gitu, karena kan backing vokal tuh harus sesuatu ya. Jadi lagu impressionate ya. Jadi tuh harus nempel, karena kan kita harus kawin sama karakternya. Gitu. Iya dong. Misalnya kalau misalnya Teteh udah centil-centil terus backing vokalnya yang serius gitu nggak kawin. Kita kan harus punya sound dari depan itu supaya bisa satu color. Gue pikir intinya backing vokal tuh intinya lu punya suara bagus, ntar gue pengen gini-gini udah ya. Udah. Enak banget hidup lo ya. Makanya kan gue nggak tahu. Gimana sih? Gampang banget hidupnya. Nggak kayak gitu. Benar-benar dari pertanyaan dia akhirnya jadi sebuah pertanyaan. Ya. Untuk menjadi proses seorang backing vokal, maksud gue pikir vokalis suara 1, backing vokal suara 2. Enggak juga dong. Nah, kan gue pengen tahu nih, pengen gue ulik nih. Makanya itu dia gue nanya. Yang bener-bener akhirnya nih info nih, maksud gue daging nih. Daging. Jadi kalau misalnya aku kan kebanyakan independen. Kalau misalnya kita backing dalam satu momen tuh ada 2 backing, itu mungkin kita bisa bagi suara. Pasti ada suara 1, ada yang tiba-tiba dia suara 2 atau dia suara 3. Tapi kalau aku kan kebanyakan sendiri. Nah, jadi kadang-kadang kan artis itu di pertengahan perform kan mereka suka apa namanya? Capek bukan engap sih, lebih kayak entertaining gitu. Mereka mingle-mingle ke bawah-bawah gitu. Nah, part yang kosong aku tiba-tiba jadi nyanyi jadi suara 1 gitu. Bukan backup. Jadi bisa jadi backing, bisa jadi backup juga. Karena apa kalau misalnya aku cuma dengan rules backing doang, ketika artisnya diem dan mingle-mingle partnya jadi kosong. Benar, gitu. Dead air jadinya. Jadi gimana caranya ngebalut satu harmonisasi dari satu lagu itu supaya jadi penuh ke depannya. Jadi penonton tuh nggak kelihatan ada celah kosong. Gitu. Berarti, nah itu ilmunya yang nggak bisa dibeli. Benar. Itu adanya di lapangan karena situasional kan. Kita harus bisa lihat artisnya
tiba-tiba kecengklak nih atau bagaimana nih, nah gue udah langsung backup. Itulah makanya. Jadi backing vokal itu terkadang ada beberapa momen lu jadi vokal satu. Iya. Makanya jadi bola pemain cadangan sebenarnya. Bener. Gitu loh, tetap menentukan juga. Gitu. Oh, gue baru tahu. Nah, itulah makanya. Nah, nice. di Indonesia kadang-kadang kalau backing vokalnya lebih bagus tuh malah dicela. Suara artisnya mah biasa aja. Iyalah, sering kayak gitu. Menurut lu kenapa tuh? Karena gitu? karena kan kita punya branding sendiri. Misal kayak gue gitu, kalau gue nge-backing orang ya, gue akan posting di bagian part yang dimana gue backing orang. Tapi ketika gue tidak lagi membacking orang, gue kan kadang-kadang suka nyanyi solo sendiri dan lain-lain. Nah, ketika gue nyanyi penyanyi solo, jiwa gue berubah lagi dong jadi penyanyi solo ya kan. Nah akhirnya kan netizen yang kepo itu kan ngelihat ternyata dia bisa nyanyi, suaranya lebih bagus backing vokalnya. Akhirnya mengcompare ketika gue backing. Padahal ketika gue backing, ilmu nyanyi solo gue nggak gue pakai di situ. Gue kan harus meredam ego. Iya benar. Gitu kan. Jadi yang gitu bikin saya suka kadang-kadang jadi konflik tuh ya netizen sebenarnya. Ya apalagi. Gitu kan. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka ngadu domba gitu. Parah bro. Parah. Lu juga nggak bisa ngontrol kan? Nggak bisa. Gitu. Ya masa gue bilang enggak kok suara gue jelek kok, gue suara gue jelek gitu. Itulah makanya ada teknik yang namanya bodo amat. Gitu. Ini penting itu. Nah, itu penting itu. Tapi kadang-kadang ya bagaimana gitu. bersikap bodo amat. Tapi kan kadang-kadang jadi nggak enak juga ya maksudnya gitu maksudku. Yang trigger tuh kadang kalau misalnya mood lagi hancur gara-gara apa gitu, nggak sengaja baca komen yang nyebelin. Itu biasanya sebodoh amat. Udah gitu mention artisnya lagi gitu kan ngeselin banget. Walaupun kita bodoh amat, kadang ada triggernya gitu ya. Gitu. Kalau lu lihat di luar, Jessie J dan lain-lain Celine Dion itu kan kalau backing vokal mereka benar-benar di coaching benar-benar gitu untuk bisa jadi satu kesatuan gitu kan. Di konser gitu ya. Karena memang basically gini deh, kalau lu nyanyinya udah bagus, kalau lu nyanyinya nggak bagus, lu gimana mau nge-backup orang sih? Gitu kan. Jadi kalau misalnya lo mau jadi backing vokal, lu nyanyinya harus bener dulu A sampai Z, baru lu bisa nge-backup orang. Itu mindsetnya. Tapi kalau di Indonesia, kita kalau perlu dikecilin banget tuh suara backing vokal nggak kedengeran gitu ya. Yang penting ada sosoknya aja di panggung gitu, nggak bisa gitu juga. Karena pelengkap harus penderita. Iya, pelengkap penderita gitu. Ketika lu bengek baru kita maju gitu kan, nggak bisa gitu juga. Tapi kan harmonisasinya harus dipikir dan memang jadi backing vokal tuh harus ngeredam ego. Nggak bisa kita jadi frontline gitu. Harus tahu posisi lah gitu. Tapi ada nggak sih maksudnya artis yang maksudnya ya udah dah ada backing ini gue gitu loh. Maksudnya jadi lebih ya gue mingle apa ada backing vokal. Iya, karena kan mindsetnya sebenarnya kan kita nggak bisa kaku-kaku banget. Ya ada sesuai nggak sih? gitu. Lu pernah dapetin yang gitu nggak sih? Enggak sih, alhamdulillah bos saya mah baik-baik. Udah Jangan menyulut ya kak. Enggak. Gitu, bos saya baik-baik. Apa lu juga tahu gitu, pernah denger gitu. Gue salut sih sama artis-artis yang gue backingin ini. Apalagi Judika ya. Justru suara setiap manggung kan mau nggak mau dengan range yang tinggi banget, yang lebar banget, kan tinggi dan lebar. Setuju. Nah, bayangkan kalau suaranya dia habis, tapi dia udah di-link kerja sama orang lain emang mau tahu? Enggak kan, gitu. Nah itu yang susah gitu, maksudnya kalau ketika kita backingin artis yang suaranya tinggi banget, nah harus tahu juga gitu. Terus contoh lagi kayak misalnya Teteh, orang kan taunya dia fenomenal gitu, dia lucu di panggung gitu kan. Nah dia pasti akan banyak part bolong nyanyinya ketika dia harus mengentertain orang, karena kan orang ngundang dia karena memang entertain ya, karena dia cantik, karena dia bagus gitu kan. Nah jadi satu kesatuan lagu itu nggak bisa akan terpakai terus secara kayak lu denger CD atau lu denger musik di Spotify gitu satu lagu mulus gitu, enggak. Di lapangan tuh semuanya berbeda. Betul. Gitu. Sesuai maunya penonton, bukan maunya musisi apalagi kan lagi dari gitu. mood juga bisa kadang-kadang tiba-tiba naik. Wah lagi asik nih. Kadang-kadang itu jadi faktor pendorong backing vokal juga untuk misalnya bisa bikin mood si artis di atas panggung tuh jadi lebih baik. Karena stabil asik gitu, dia punya teman interaksi di panggung. Betul. Ya menurut gua backing vokal tuh nggak layak dibayar murah sih gitu. Karena menurut gue itu part bagian yang nggak bisa dibayar pakai alat apapun ya menurut gue. Kalau walaupun sekarang punya alat gitu pelengkap tapi yang benar-benar real nyanyi gitu itu backing vokal tuh harus diperhitungkan di Indonesia gitu. Jadi jangan mikir aduh backing vokal doang bayar 1 juta aja deh gitu ya.
Kapan kayanya kita? Aja sih kakak ya, salah tempat aja ya. Ya, kalau misalnya satu artis diundang minimal 80 juta sekali perform ya kali dia kasih cuma 1 juta yang enggak bener. berbanding lurus dong. Rugi dong. Benar. Tapi sejauh ini dari lu menjadi berkarir sebagai backing vokal, yang paling repot backing vokalin siapa kak? Maksudnya susah deh. Artian tuh bukan repot orangnya attitude kayak tadi ya. Iya, maksudnya wah gila ini orang konsepnya ini banget saklek banget nih terus harus begini begini loh gitu. Kalau artis sih independen nggak ada ya, karena menurut aku sama aku tuh udah baik-baik aja. Maksudnya bondingnya kan kita juga harus ada chemistry, orangnya cocok apa enggak. Kan males juga ya kalau misalnya nge-backing ngomong aja nggak mau. Lu gimana mau nge-backing gitu. Jadi attitude artisnya juga ke backing vokal mesti ada chemistry gitu ya. Kalau menurut aku yang paling susah adalah ketika aku gabung di orkestra. Karena kan aku kan nggak bisa baca not balok nih gitu. Kadang-kadang kalau orkestra itu kan udah pakem dan dia memang udah sesuai dengan not baloknya ya tulis gitu pattern kadang-kadang. udah pattern. Tapi aku pernah nyoba gitu, maksudnya pernah nyoba di Dwiki Darmawan waktu itu. Jadi aku benar-benar karena aku bisanya hearing ya aku hafalin gitu, Nah itu menurut aku yang terdeg-degan sih karena kita nggak bisa sembarang deh kayak lu kuliah terus lu ujian. Nah itu ujian musiknya tuh di situ tuh. Itu untuk perform mana kasih orkestra itu? Waktu itu di ADB, waktu di World Peace Orchestra di Bali. Waktu Obama datang ke Indonesia tahun berapa tuh? Udah ada judul word gitu berarti udah semua negara tuh kayaknya. Komputer bukan? Bukan dong. Itu Microsoft Word itu. Beda gitu. lagi. Dia suka lucu gitu ya, aku gampang nyaman loh kalau lucu gini. Kamu sendiri kan punya. Nih gue ngomongin dia kan udah benar-benar dalam dunia pernyanyian ya. Lo setuju nggak ada talent search penyanyian? Setuju sih. Bang masih di industri bang, lu jahat banget lu. Masih Kenapa? di industri dia. Gue nanya maksud gue, ini kan keresahan, banyak orang juga keresahan maksudnya. Ya berarti kalau dari ada orang nyanyi, komentarin. Opini orang kan nggak apa-apa nih kak, nggak bisa disalahin. Ini pertanyaan dari gue, maksud gue butuh. Jadi opini lu aja. Butuh jawaban opini lu aja. Iya iyalah. Nggak usah gitu, dia diam aja gue pengen komentar kok, apalagi dia nyanyi. Gitu. Setuju gue juga. Sekarang tuh emang eranya apa-apa komen, karena orang mungkin gampang beli kuota kali ya. Terus gabut juga kali ya. Terus Budak emang engagement. hobi tuh antara pengen nyanyi sama nyinyir, enakan nyinyir kan? Iya kan? Gue apa-apa yang komen aja. Aman sekali. Jadi quotes tuh. Aman sekali jawabannya. Pengen nyanyi mending nyinyir. Gue pernah lihat juga video baru semalam gue ngeliat. Iya. Ini kita ngomongin home band ya. Ada ketika home bandnya tiba-tiba. Bagus semua home band gue bang. Bukan. Ada seorang vokalnya Pici. Aman. Ada seorang Pici tiba-tiba akhirnya di backup sama si hostnya. Gimana? Oke. Dia Pici, maksudnya entah nggak hafal atau apa. Ya udah akhirnya tiba-tiba digimikin. Itu kan kerjaan dari lu ke gua dulu. Kalau artisnya kagak bener, lu backup aja nih, tabrak aja langsung. Tapi ini kebalikan. Ya, jadi, ini kebalikan. Si home bandnya tiba-tiba nggak bisa nyanyi, terus artisnya ke-backup. Kayaknya baru deh kejadian. Bukan. Beda lagi. Aduh, emang kasus itu beda-beda sih ya. Dinamika pertunjukan tuh seru menurut gua. Gitu. Dunia entertainment. Makanya kalau nyari home band jangan yang bayarnya murah. Ntar kalau mau lagu apa segmen per second ganti lu repot sendiri. Makanya nyari home band yang juga bisa scoring. Nah, jadi bisa kacau. Kemana-mana tuh. Temen. Aduh. Bener. Impian maksudnya pengen jadi backing vokal siapa gitu, nge-backingin siapa gitu. Luar ataupun dalam. Nah, gue penasaran nih Kak, orang-orang gede kayak misalkan almarhum Kak Glenn gitu, itu udah pernah belum lu kesampean main sama doi? Gue sepanggung pernah, tapi kalau jadi misalnya habis gue perform, gue juga sepanggung pernah. Glenn manggung gitu. Ya sepanggung kan? Beda. Lensa kecil ya? Dari Carry ya? Promo lagi. Lu, aduh lupa. Dilanjut. Gak usah. Ntar aja. Ya. Kamu kakak Glenn pernah? Pernah. Maksudnya pernah sepanggung ya, tapi aku nge-backing dia enggak. Karena kan dia memang udah punya pakem, bandnya juga baku cakar, keren banget sih. Kalau dulu gue bisa punya impian bisa jadi backing dia sih gue bangga banget ya. Cuma memang kayaknya ilmunya kejauhan deh sama gue.
Dia nggak pedean bener ya, dia nggak pedean orangnya. Iya. Lu membuat orang pede tapi lu sendiri nggak pede. Gimana sih Kak? Ya karena kalau terlalu overconfidence dengan hal yang kita tidak bisa capai, ngapain? Lu kan yang ada pusing sendiri. Ada kadar pede, ada yang overconfidence gitu. Jadi kalau pede ya sing penting yakin aja enak. Gitu. Iya, tapi kan ya gitu, maksudnya ya belum nyemplung aja. Gue tuh kadang-kadang harus dicemplungin dulu, baru pedenya terbentuk. Oh gitu. alah. Harus dijebak kayak jodoh aja kadang-kadang kan. Harus dijebak. Harus dijebak. Enggak. Bang Duda, ketawa aja Bang Duda. Bang Duda. Harta, ingat. Harta, tata, tante. Satu Duda tiga. Gila hancur banget di podcast satu. Hancur. Baik gue di sini hancur pokoknya. Harapannya 2024. Aduh, harapannya 2024 di dunia pertunjukan ini, ini. Oh iya. Nah, kita kecilin dulu ya. Iya. Karena gue tahu pasti harapan yang itunya pasti kemana. Bisa dapat job dengan bayaran yang masuk akal, yang sesuai gitu, memperkaya diri sendiri. Banyak goals yang belum aku capai juga. Jadi gimana caranya semakin kesini, budgetnya semakin kesana gitu. Iyalah, amin. Gitu. Amin. Dan kalau bisa nih nanti siapapun presidennya ya, oke gas nih buat musisi semuanya. Oke gas nih. Buat musisi semuanya tolong diperhitungkan talent ini kalau bisa ada standarisasi backing vokal dari mulai harga sekian ada UMR-nya gitu. Jadi tidak ada lagi tuh bayaran yang 100, 200, 500 ribu. Standarisasi gitu. Otomatis yang musisi TV juga kalau bisa di angka yang layak gitu. Amin. Itu aja harapan saya. Jadi kadang-kadang semua butuh hiburan. Bapak-bapak juga kalau udah kerja di DPR pusing butuh hiburan kan. Betul, nah, setuju. Orang-orang yang menghibur seperti kita butuh kelayakan. Rate-nya tuh harus diperhitungkan. Mungkin kenapa akhirnya banyak artis-artis masuk ke Senayan kali ya, makanya di dalam itu butuh hiburan. Iya, di dalam itu butuh hiburan. Kalau udah masuk Senayan, dia udah nggak ngehibur, brother. Dia udah mikirin dapur, Bang. Tapi perlu kita yang ngomong di luar juga sih. Kalau yang ngomong masuk semua, gitu. Karena industri kreatif tuh sangat menjanjikan sekarang. Betul. Banyak kan yang resign dari kantor-kantor gitu, dia fokus musik industri kreatif. Tapi udah jalan belum menurut lo Parekraf sekarang? Belum ya. Ada kemungkinan diganti? Masih belang gitu. Ada kemungkinan diganti nggak? Nggak tahu, lu jangan jebak gue dong. Lu jangan jebak gue, lu kalau berani ngomong sendiri gitu. Gue cuma mengharapkan siapapun yang terpilih industri yang kreatif akan ada di situ nantinya tuh, gitu. Dipikirkan gitu. Betul. Standarisasi gue setuju budgetnya. banget. Dan that's why kenapa? Yang punya kafe! Ya, yang punya kafe lu jual minuman berapa, lu bayar anak band juga harus benar-benar sesuai standar ya. Nah, gitu. Dah, cukup. Wih, muter gampang dikontrol. Tiba-tiba berhenti marahnya ya. Jago dia. Kayak DiCaprio. 2 sesi loh mainnya. Masih 1 juta aja mah. Gosip beneran ini mah gosip beneran. Itu fakta. Ya, semoga menjadi suara yang terdengarkan karena memang abis ini gue diserang sama netizen, gue cari lo semua ya. Nggak masalah. Karena nggak bisa lari juga lagi. Kenapa akhirnya konsep yang season ini kita bikin Deep Talk? Gue emang niatnya pengen bener-bener ngebedah orang belakang panggung. Iya, jadi concern orang-orang harus dituangin di sini. Jadi emang gue belakang panggung yang emang harus gue tampilin di sekarang karena kayak awalnya backing vokal ya, lu nggak cuma di belakang, sebenarnya lu juga di depan, gitu loh. Karena yang di depan nggak akan bisa nih kalau yang belakangnya juga tidak mendukung. Nge-backup. Tidak mendukung. Ibarat satu tim kan ya emang udah harus satu kesatuan. Satu lagi yang paling penting. Apa Kak? Satu lagi yang paling penting. Mari kita sukseskan janda-janda Indonesia. Itu mah udah tugas dia. Harta tahta tante dia. That's why kenapa gua kawin sama janda. Ya. Iya benar itu benar. Itu lagi di season berikutnya. Itu benar.